Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Sebenarnya ini topik yang sangat rawan ya teman-teman. Maksudnya rawan disalahgunakan. Takutnya sih bisa memberikan ide ataupun celah-celah buat yang korupsi untuk menyembunyikan uangnya. Tapi enggak. Artinya ini video edukasi. Ini pendapat saya pribadi, hasil pendalaman materi di mana sumber referensinya bisa dilihat di internet, di Google, dan di berbagai tempat yang sudah ada secara umum. Saya harap juga video ini bisa mencegah tindak pencucian uang ya. Artinya kan teman-teman dengan menonton video ini jadi lebih tahu, jadi lebih paham gimana cara nyembunyiin uang. Enggak, artinya cara untuk melacak uang, cara untuk mengetahui trik dan celah-celah cuan sesat. Makanya video ini akan saya kategorikan di salah satu playlist cuan sesat aja ya. Jadi kan kita tahu ya, ada 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia, itu nominalnya ada yang sampai 300 triliun. Tata Niaga Timah kemarin itu, bahkan yang Pertamina sih dengar-dengar 1000 triliun ya. Tapi salah satu yang menarik saat penangkapan ZR, kan beliau ditangkap di Bali, terus rumahnya yang di Jakarta pada waktu itu digeledah dan ditemukan cash 920,9 miliar, hampir 1 triliun. Pertanyaan menarik kan, kenapa dalam bentuk cash gitu kan? Ini mulai artinya zaman digital, cryptocurrency dan lain sebagainya. Di video kali ini saya akan membedah hal tersebut. Sebagai balasannya, seperti biasa saya hanya minta 1 like dan subscribe. Jadi dengan like dan subscribe dari teman-teman, video ini akan dibagikan ke lebih banyak orang lagi, dan sudah barang tentu akan meningkatkan kewaspadaan terutama rekan-rekan kita di penegak hukum terkait dengan modus-modus pencucian uang yang terbaru dan modern seperti itu. Jadi secara tidak langsung teman-teman sudah beramal ya untuk mencegah kejahatan-kejahatan korupsi tersebut di masa-masa mendatang nanti, di mana tentunya blockchain dan cryptocurrency menjadi hal yang semakin lumrah dan biasa ya. Buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Jadi saat ditemukan 920 miliar itu, penyidiknya hampir pingsan ya. Ada beberapa hal menarik, misalnya temuannya itu berupa dolar, terutama kan Singapura dolar ya. Saya lihat di videonya dia menemukan yang 1000 dolar. Jadi pecahan 1000 dolar itu sudah tidak dicetak lagi sejak 2014 kalau nggak salah ya teman-teman. Karena memang rawan digunakan untuk korupsi. Singapura dolar. Berarti kan ini masih ya sisa-sisa black market yang dulu sih ini. Ditemukan juga emas batangan sampai 51 kg. Noise. Ini ilustrasi ya, kalau kita menyimpan 1 triliun dalam bentuk Indonesian rupiah, dalam bentuk pecahan rupiah yang 100 ribuan ya, yang terbesar, itu kalau kita taruh di rumah yang luasnya 100 meter persegi atau 1 are, itu kita harus menyediakan tempat khusus dan ditumpuk kurang lebih 3 meteran gitu. Noise. Kenapa para koruptor itu lebih memilih menyimpan dalam bentuk cash? Karena uang cash itu lebih nyata dan lebih gampang sebenarnya digunakan karena dia dikuasai secara utuh ya. Dia dipegang. Dan kalaupun disimpan dalam bentuk rekening, sudah barang tentu akan mudah terlacak ya. Bank-bank di Indonesia sendiri sudah mewajibkan otomatisasi untuk pelaporan ke PPAT bila ada transaksi-transaksi besar ataupun orang-orang yang memiliki rekening dengan nominal yang terlalu besar. Nah, pertanyaannya kan, kenapa nggak disimpan di kripto? Teman-teman jangan salah ya. Sebenarnya kripto itu dikira anonim 100%. Sebenarnya nggak. Yang jadi masalah saat kita ingin menyimpan di kripto adalah likuidasinya. Makanya kalau kita menyimpan di dalam bentuk cryptocurrency, kita harus terhubung dengan exchange yang bisa menukarkan kripto tadi ke bentuk mata uang kertas ya, terserah rupiah atau dolar segala macam. Nah, disitulah potensi untuk dilakukan pelacakan. Gini, misalnya kalau kita menyimpan 1 triliun dalam bentuk kripto, kita taruh di cold wallet ya, di ledger misalnya. Terus saat kita ingin berbelanja kan otomatis kita harus hubungkan ke Binance,
Indodax, toko kripto ataupun Indodax. Di sana apabila kita ingin membuat akun di exchange tersebut, sudah barang tentu kita harus mendaftarkan diri, mendaftarkan KTP, data diri. Untuk KYC level 2 memang diperlukan mutasi rekening selama kurang lebih 3 bulan. Ya di sana biasanya terlacak ya apabila orang itu menyimpan di cold wallet atau dalam bentuk kripto. Tetapi beberapa celah-celah yang ada, misalnya nih kita menggunakan exchange atas nama orang lain sebagai nomini untuk menerima uang ataupun mengirim uang ke ledger kita. Beberapa celah lainnya untuk menghindari pelacakan tersebut adalah memang dengan menggunakan mungkin ya lebih dari satu ledger. Jadi misalnya dia punya belasan ledger nih, saat dia transaksi dengan exchange menggunakan ledger A, tetapi dari ledger A itu dananya disimpan di ledger B ke ledger C sampai seterusnya, sehingga lebih susah untuk dilacak. Atau dia menggunakan yang namanya Tornado Cash. Jadi Tornado Cash itu mixer yang otomatis ya, jadi dana kita memang ini udah topik-topik yang serem. Jadi dana yang disembunyikan di kripto tersebut bisa diputar sampai tidak dilacak, teman-teman. Aduh, semoga ini nggak menjadi inspirasi buat para koruptor yang kedepannya ya mungkin menyembunyikan uang. Karena udah ada beberapa contoh seperti yang sudah tenggelam kemarin kan, yang DS, yang dia nyembunyiin dana, saya rasa sih dalam bentuk kripto juga ya, sampai harus ke exchange di luar negeri, di Turki. Nah, alasan lain kenapa mungkin ya para koruptor itu masih menggunakan cash dan tidak menggunakan kripto adalah volatilitas dari harga kripto itu sendiri. Jadi harga kripto yang sangat fluktuatif dan berpotensi untuk naik dan turun itu menyebabkan mereka lebih senang kestabilan. Jadi di tengah hidupnya yang sudah tidak damai, jadi dia memutuskan untuk stabilitas. Hasil kerja kerasnya dia korupsi, takutnya kalau sampai lenyap di kripto. Tetapi alasan utama ya yang saya rasa menjadi suatu kendala sampai mereka, orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut belum menyembunyikan uang di kripto adalah karena mereka memang tidak tahu. Jadi tidak punya kemampuan untuk menyimpan ataupun mengakses wallet kripto. Ya sebagian besar pejabat-pejabat kita masih old school banget ya. Jadi klasik banget. Jadi dia nyembunyiin uang dalam cash. Itu terbukti loh dari dia menyembunyikan dalam bentuk Singapura dolar yang pecahan 1000 itu benar-benar old school banget. Dia juga lebih nyaman dengan nyimpan di brankas, di storage, bahkan di dalam koper ya. Itu kalau ditumpuk koper perlu sekitar 54 koper kok katanya. Menyimpan 1 triliun itu. Apalagi kalau disimpan dalam bentuk koper itu jadi lebih mudah dipecah ya, kan bisa disimpan di beberapa tempat yang berbeda. Seperti pada kejadian kemarin kan ditemukan di 2 atau 3 rumah kalau tidak salah. Ya jadi itu mungkin alasannya ya aman, tidak meninggalkan jejak digital, dan tentunya lebih mudah dan praktis menggunakan cash. Terus nilainya juga stabil, tidak volatilitas, dan memang ini sudah menjadi suatu tradisi jaringan juga untuk koruptor-koruptor lawas di Indonesia. Tapi ya tren kedepannya sih sepertinya kalau nominalnya semakin jumbo-jumbo seperti itu, sudah barang tentu mereka bakal memilih alternatif pencucian uang lain gitu. Ya kripto ini salah satunya. Gak tahu mau ngomong apa. Makanya kan exchange yang di Indonesia dia sangat membatasi. Seperti toko kripto, untuk KYC level 2 dia hanya batasi penarikan dalam sehari itu sampai 5 miliar. Makanya orang-orang ini kebanyakan besar kalau dia sampai nih menggunakan kripto, saya rasa dia akan menggunakan exchange di luar negeri. Salah satu opsi ya seperti kemarin itu di negara-negara Turki dan beberapa negara lain memang masih sangat mudah untuk menukar kripto. Masih ada satu lagi tren yang terjadi itu kripto yang didapatkan ditukar dengan barang dengan nominal tinggi. Ini red flag banget gitu loh. Ada juga nukar dengan mobil itu. Jadi dia belanja langsung ke luar negeri, ke negara-negara seperti Dubai, terus beli mobil dan lain sebagainya, dibawa ke Indonesia ataupun dipakai hadiah untuk diberikan ke orang lain. Apalagi udah semakin kreatif dah dunia perkorupsian itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar ataupun ingin mendalami pola-pola pencucian uang seperti itu, ya tujuannya untuk mencegah ya, artinya bisa mengetahui. Apalagi teman-teman yang bergerak di kepolisian ataupun di cybercrime, teman-teman yang mungkin di PPAT ataupun di OJK menonton video ini, itu ada yang namanya multi-hop transaction, itu yang memang harus diwaspadai, dan itu sebenarnya bisa dilacak kok apabila kita tahu caranya. Bahkan ada beberapa situs kripto analisis yang bisa membantu kita. Ya andai kata ya uang korupsi sebesar itu dipakai untuk kesejahteraan masyarakat kita,
Sempet nguping sih tadi pagi, ada bule nih cerita sebenarnya kita tuh kaya banget, kata Indonesia tuh kaya banget, lebih kaya bahkan dari Amerika. Harusnya sih nggak ada yang kelaparan, nggak ada rakyat miskin. Tapi kembali lagi ya seperti pepatah Mahatma Gandhi, sebenarnya dunia ini cukup kok untuk menghidupi seluruh manusia yang ada, tetapi dunia ini nggak cukup untuk menghidupi ataupun memuaskan keinginan satu orang. Ya, sampai di situ aja ya video kali ini. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Semoga semua sehat selalu. Dadah.